Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali share video tentang asam lambung, yaitu tentang fisik teman-teman ya. Karena jujur ya, orang-orang yang lagi berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang banyak juga yang bertanya apakah fisik itu bakalan kembali lagi seperti dulu lagi, karena saat ini sedang merasakan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu mudah lelah, mudah capek, kadang kita mudah ngos-ngosan. Jadi sepertinya kita itu fisiknya itu nggak normal lagi gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang tidak ada rasa percaya diri ya, apalagi tentang fisik nih. Saat terkena gangguan asam, memang ya kita itu beraktivitas apapun itu kita itu mudah lemah, mudah letih, mudah lesu teman-teman. Sehingga ketika kita mempunyai hal seperti itu setiap harinya, kadang pikiran kita itu selalu berandai-andai ke hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Jadi berpikirnya, untuk saya pribadi dulu nih, wah ini jangan-jangan fisik gue itu bakalan gak kembali lagi nih. Wah jangan-jangan gue itu bakalan selamanya seperti ini sampai gue itu meninggal dunia. Misalkan seperti itu. Banyak pikiran kita itu yang negatif saat kita mengalami hal seperti itu teman-teman. Nah tetapi perlu kalian ketahui, saat sekarang kalian mengalami fisik seperti itu, kita mudah capek, mudah lelah, mudah ngos-ngosan teman-teman ya, itu sebetulnya merupakan hal yang sangat wajar. Ya karena kitanya sedang tidak sehat teman-teman ya. Coba kalau seandainya kita sehat, ya pasti kita itu tenaganya hadir, fisiknya hadir, kuat lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan pernah berpikir kemana-mana, berpikir wajar saja gitu teman-teman ya. Nah makanya sekarang ketika mempunyai lemah, letih, lesu seperti itu merupakan hal yang sangat wajar. Wajar dong kita itu mengalami lemah, letih, lesu ya, karena ada beberapa pemicu teman-teman ya. Ujung-ujungnya ya karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Walaupun kalian sekarang makannya banyak, ngemilnya banyak, minumnya banyak gitu teman-teman ya, kalau seandainya pikiran kita masih negatif ya terkuras kembali teman-teman. Jadi pemicunya ada dua. Yang pertama kalian dari pencernaan. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak juga, kalau seandainya pencernaan kalian itu belum beres, energi dari makanan tersebut itu mungkin terserapnya itu cuma beberapa persen teman-teman ya. Nah makanya ketika terserapnya beberapa persen, sudah pasti kalian melakukan hal apapun itu kalian mudah capek, mudah lelah.
Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, ketika kalian misalkan pencernaan kalian sudah beres nih, makannya sudah banyak juga, bahkan yang bergizi juga, minumnya sudah banyak juga. Tetapi kalau stresnya masih ada, itu terasa percuma teman-teman ya, karena stres itu bisa menguras energi kita itu dengan cepat. Alhasil ya sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya teman-teman. Nah, makanya orang-orang yang kena aslam itu kadang ya kita itu mudah capek teman-teman. Jangankan untuk beraktivitas yang besar ya, beraktivitas yang sedikit saja kayak macam jalan-jalan, cuman nyapu-nyapu di halaman kita mudah ngos-ngosan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalian jangan heran lah ketika saat sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, ketika kalian melakukan hal-hal kecil saja itu kalian sudah mengalami lemah, letih, lesu, kemudian napas ngos-ngosan. Itu dikarenakan ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Penyebabnya wajar kalau seandainya pencernaannya sedang error. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya stresnya masih ada, kecemasannya masih ada, jadi masih besar lah kecemasannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kadang selalu bertanya-tanya juga, apakah fisik itu bakalan kembali lagi seperti dulu lagi? Karena jujur yang paling dirindukan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah keadaan kita seperti dulu gitu teman-teman ya. Saya katakan keadaan kalian, fisik kalian, semuanya itu bakalan kembali lagi kayak dulu lagi teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung dan psikosomatis termasuk dengan sensasi-sensasinya, termasuk dari lemah, letih, lesu seperti itu teman-teman ya, itu hanya singkat saja selama kalian terkena gangguan aslam saja. Nanti kalau seandainya aslam kalian sudah beres, kemudian psikis kalian sudah beres, itu keadaan kita itu menjadi normal kembali teman-teman ya. Dari mulai fisik, tenaga, semuanya, dari pemikiran, sama semuanya bakalan kembali lagi teman-teman. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam dari mulai sekarang itu jangan terlalu banyak berpikir ke arah sana. Wah ini gimana nih bakalan kembali lagi nih, enggak fisik saya bagaimana nih bakalan kembali lagi, enggak nih keadaan saya seperti dulu lagi. Kalau seandainya kalian sering berpikir ke arah sana tanpa disadari, di situ akan menjadi stres teman-teman ya. Dan tahu sendirilah ketika stres itu ya pasti menguras energi kita dengan cepat. Alhasil ya kita ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, dan lagi-lagi nanti lemah, letih, lesu itu ada. Nah itu teman-teman, makanya usahakan belajar bahasa bodoh, jangan terlalu banyak berpikir ke arah sana. Saya hanya memberitahukan saja sama Anda, Anda sekalian yang sekarang sedang berjuang dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, keadaan fisik kalian itu bakalan kembali lagi teman-teman ya. Apakah kalian bakal pengen bukti gitu teman-teman ya? Nanti setelah share video ini saya akan ke sawah teman-teman ya. Saya akan mengunjungi orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dan menurut informasi teman-teman ya, perjalanannya itu sangat jauh gitu, karena ke lokasi dia itu ya tidak ada akses kendaraan teman-teman ya. Nah itu, nah di situ nanti saya akan buktikan, saya akan berjalan ya beberapa kilometer teman-teman ya. Itu menjadi patokan lah buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu hanya sesaat. Kalau seandainya kalian mempunyai sensasi apapun termasuk lemah, letih, lesu, kurang fit, itu hanya ketika kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis saja. Nanti ketika kalian sudah sembuh, keadaan kalian itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran dengan pembuktiannya teman-teman ya, tolong terus ini ya, tonton terus video-video saya teman-teman ya. Insya Allah nanti setelah share video ini saya akan berkunjung ke orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Salah satunya itu yaitu si Abah ya. Si Abah yang rumahnya itu jauh dari pemukiman teman-teman ya. Sekarang itu dia sedang mengalami cemas, gelisah gitu teman-teman ya. Dia kehidupannya bertani teman-teman ya. Dia bisa nyangkul, bisa, tapi semuanya terbatas teman-teman ya. Nah makanya nanti saya akan share video tentang kegiatan-kegiatan mengunjungi si Abah. Itu menjadi patokan buat kalian juga bahwa saya sudah sembuh total, itu bisa kembali seperti dulu lagi. Saya dulu sering hiking, kemudian sering jalan-jalan ke pegunungan, fisiknya harus kuat ya. Nah nanti kita buktikan di perjalanan menuju ke rumah si Abah. Nah nanti kita bikin video-video di sana gitu teman-teman, semoga saja itu menjadi patokan buat kalian. Itu juga menjadi inspirasi buat kalian, ternyata ya keadaan kita yang dulu itu bakalan kembali lagi teman-teman ya, fisiknya semuanya bakalan kembali lagi. Biar kalian itu
tidak selalu mempunyai image bahwa saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis keadaan kita itu bakal selamanya seperti ini ya, lemah, letih, lesu, kita tidak bisa apa-apa gitu teman-teman ya. Nah itu jadi semoga saja menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa mengembalikan segalanya. Baik pemikiran, perasaan, sampai di fisik, tenaga, semuanya bakalan kembali lagi. Nah makanya kalian gak usah khawatir. Saat ini yang harus kalian lakukan itu adalah fokus saja teman-teman ya, fokus saja di 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga gitu teman-teman ya, pola pikirnya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, kemudian minumnya tetap dijaga. Selebihnya bersenang-senang saja gitu teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis obatnya hanya dengan terlupakan. Saya sembuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan karena herbal, bukan karena obat-obatan teman-teman ya, tetapi karena terlupakan teman-teman ya. Terlupakan dengan apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya nanti saya share video tentang asam lambung dan psikosomatis itu akan diupayakan dengan apa ya, dikolaborasikan dengan video-video komedi teman-teman, semoga saja menjadi hiburan buat kalian. Nah makanya nanti saya ini sekarang lagi nunggu kawan saya Kang Yosep. Kalau seandainya dia sudah datang ke sini, nanti saya akan pergi ke sana mengunjungi si Abah yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nanti saya akan share video perjalanannya teman-teman ya, seberapa jauh saya harus datang ke rumah si Abah teman-teman ya, jaraknya seberapa jauh. Kemudian kita lihat juga medannya nanti di sana seperti apa gitu ya. Semoga saja tayangannya itu menjadi hiburan buat kalian. Nanti saya akan share video di sana, itu kita kolaborasikan dengan komedi-komedi teman-teman ya, biar semoga saja kalian yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis yang selalu mengikuti video-video saya itu ya nanti nggak garing lah nontonnya gitu teman-teman ya, cuman asam lambung tok, serius tok begitu teman-teman ya. Nah biar nanti kalian terhibur lah dengan tayangan-tayangannya teman-teman. Jadi edukasi tentang asam lambungnya ada, kemudian hiburannya ada, komedi-komedinya ada, kemudian pemandangan-pemandangannya juga ada gitu teman-teman ya. Semoga jadi tayangan itu menjadi relaksasi tersendiri lah buat kalian. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong terus pantengin channelnya Abdul Rohman ya. Jangan sampai telat. Nah makanya biar kalian dapat notifikasi, tekan tombol loncengnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran fisik, karena memang banyak juga yang bertanya, banyak juga yang nge-DM, Pak saya itu fisiknya bakalan kembali lagi nih enggak, katanya seperti itu. Karena sekarang itu merasa kurang percaya diri lah dengan keadaan ini, karena memang kita sudah merasakan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu dengan keadaan lemah, letih, lesu itu sudah setiap hari katanya seperti itu. Bahkan sudah ada yang berbulan-bulan mengalami lemah, letih, lesu seperti itu, sehingga ya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang negatif teman-teman ya. Jangan-jangan gue itu nggak bakalan kembali lagi seperti dulu. Jangan-jangan gue itu bakalan selamanya seperti ini, bahkan sampai meninggal dunia seperti itu teman-teman ya. Banyak sekali seperti itu ya. Menurut saya pertanyaan itu sangat wajar sekali, karena kita itu mulai jenuh sebetulnya teman-teman ya. Ketika kita banyak pertanyaan seperti itu, kita itu tanpa disadari sudah mulai merasa jenuh dengan keadaan ini teman-teman ya. Sudah berbulan-bulan kita itu mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis dengan berbagai macam keadaan teman-teman ya, termasuk di lemah, letih, lesu seperti itu ya, sehingga ya wajar kalau seandainya kita merasa jenuh. Nah akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau seandainya kalian sering bertanya seperti itu di dalam diri kalian sendiri gitu teman-teman ya, apakah gua itu bakalan selamanya seperti ini, itu tanpa disadari ya kalian tuh bakalan menjadi stres teman-teman ya. Dan ketika stresnya hadir lagi, sudah pasti nanti ya timbulnya itu ya justru bisa mempengaruhi keadaan kalian teman-teman. Keadaan kalian itu justru akan terasa lambat memperbaikinya. Nah makanya usahakan kalian jangan terlalu banyak berpikir wajar saja sebetulnya teman-teman. Jangan pernah berpikir yang negatif-negatif. Kalian harus berpikir wajar, ya wajar lah sekarang keadaannya seperti itu ya, lemah, letih, lesu, banyak sensasi yang hadir ya, kitanya belum sembuh teman-teman ya. Nah ketika kita sudah sembuh itu bakalan kembali lagi. Nah makanya pertanyaannya sekarang ini yang harus kalian lakukan itu adalah
Gimana caranya nih supaya gue itu cepat sembuh teman-teman, biar keadaan yang lalu itu cepat kembali lagi, dari mulai fisik, pikiran, perasaannya itu biar cepat kembali lagi, gimana caranya. Nah kembali lagi sama 3P-nya teman-teman ya, apapun yang terjadi pola makan harus dijaga, apapun yang terjadi pola hidup harus dijaga, apapun yang terjadi pola pikir harus dijaga, termasuk dengan minumnya. Minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selebihnya belajar masa bodoh saja. Yang penting gimana caranya nih hari ini sampai ke depannya pikiran dan perasaan kita itu senang. Nah itu teman-teman, karena dengan senang bisa melupakan segalanya termasuk di stres. Dan ketika kita senang kita lupa dengan yang namanya sensasi, kita sembuh sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya itu juga menjadi patokan buat kalian. Ternyata sebetulnya gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan butuh obat sebetulnya, bukan butuh herbal, tetapi butuh menjaga pola makan dan butuh menjaga pola hidup. Kemudian butuh menjaga pola pikir, gimana caranya nih supaya pikiran dan perasaan kita itu tetap senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita sudah konsisten ke arah sana, pasti kalian juga bakalan sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang yang namanya jenuh-jenuh itu hilangkan saja teman-teman ya. Yang namanya bosan-bosan dengan keadaan ini hilangkan saja. Dengan cara seperti apa? Sesudah menjalankan pola makannya, selebihnya kalian bersenang-senang saja. Untuk melakukan kesenangan itu banyak cara, banyak ragam teman-teman ya. Jadi apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Pak, nanti sensasinya hadir nih. Ketika melakukan kesenangan itu sensasinya hadir. Untuk orang aslam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Kita diam di rumah sensasi hadir. Kita jalan-jalan sensasi hadir. Kita melakukan aktivitas yang menyenangkan juga sensasi hadir teman-teman ya. Nggak ada pilihan. Tetapi menurut saya pribadi teman-teman ya, ketika kita banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, di situ ada pelatihan teman-teman ya. Kita bisa melatih tenaga kita bisa melatih imun kita bisa melatih perasaan kita bisa melatih pikiran kita yang dulunya berpikir tentang sensasi, sekarang mulai berpikirnya itu dengan apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika orang-orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis harus sering bergerak dan bergeraknya itu harus yang menyenangkan teman-teman ya. Gak peduli dengan sensasi teman-teman ya, takutnya nanti sensasi hadir, jangan berpikir ke arah sana teman-teman ya. Takutnya nanti gua pingsan di sana, jangan berpikir ke arah sana. Selama kalian sudah makan, sudah minum, beres, that's it, jalan saja teman-teman ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kok segampang itu Pak? Ya memang segampang itu teman-teman, tetapi Pak saya sulit melakukannya ya karena kalian sekarang terbatas dengan keadaan teman-teman. Kalian masih stres, kalian masih banyak ketakutan. Nah makanya tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu baik-baik saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu mengelak juga, Pak ini takutnya penyakit yang berbahaya, takutnya ini penyakit yang mematikan. Pertanyaannya saya kembalikan lagi sama Anda teman-teman ya. Sudah seberapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis? Sudah seberapa sering kalian mengalami sensasi ini teman-teman ya. Sudah seberapa sering pikiran-pikiran ngaco yang ada dalam pikiran kalian teman-teman berimajinasi bahwa kita itu pingsan, berimajinasi bahwa kita itu bakalan mati mendadak. Sudah berapa sering kalian menghadapi seperti itu teman-teman ya. Apakah kalian sudah mati hari ini? Kan tidak teman-teman ya, Pak takutnya ini mematikan. Apakah sudah mati nih kalian ini? Kan belum teman-teman, kan tidak. Nah itu teman-teman ya, kalian sudah bertahun-tahun mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, selalu berpikir tentang kematian. Sampai detik ini juga kalian belum mati-mati. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Dari mulai pikiran menjadi kurang produktif. Dari mulai aktivitas menjadi tidak produktif, serba terbatas. Sampai perasaan juga tidak produktif teman-teman, yang seharusnya perasaan kita itu beraneka ragam.
kita mempunyai rasa bahagia, teman-teman, kita mempunyai rasa sedih, kita mempunyai rasa marah gitu teman-teman. Nah sekarang semuanya perasaannya itu ngaco semua teman-teman ya, sedih melulu gitu ya. Jadi yang negatif-negatif teman-teman ya, sedih melulu, marah melulu, marahnya uring-uringan gitu teman-teman ya. Kemudian selalu mengalami ketakutan terus, rasa bahagianya nggak ada teman-teman ya. Jadi seputaran yang negatif terus. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak mematikan teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Kita itu menjadi kurang produktif semuanya, dari mulai pikiran, perasaan, perbuatan, pergerakan, semuanya menjadi kurang produktif. Itu saja sih sebetulnya teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, tentang seputaran fisik buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, karena memang banyak juga yang bertanya, Pak, apakah fisik kita itu bakalan kembali lagi? Saya jelaskan di sini, saya sampaikan di sini bahwa fisik kita itu bakalan kembali lagi. Kalian gak usah khawatir tentang fisik kalian saat ini ketika kalian mengalami mudah lelah, mudah capek, mudah ngos-ngosan gitu teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Hubungannya seperti apa? Ketika kalian pencernaannya belum membaik, teman-teman, jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan apapun yang banyak gizinya, itu nilai dari kebaikan makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ketika kita bekerja sedikit saja kita mudah lelah, letih, lesu. Karena ya energi yang dihasilkan dari makanan tersebut itu cuma beberapa persen, tidak terserap sempurna lah oleh tubuh kita karena ada pencernaan yang sedang error. Kemudian energi yang sudah ada itu dalam tubuh kita teman-teman ya terkuras kembali oleh stres. Kita banyak takut nih gitu teman-teman, kita banyak was-was. Nah alhasil sudah pasti nanti ketika terkuras energinya, nanti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya sering mengalami lemah, letih, lesu seperti itu. Kerja dikit ngos-ngosan, ngomong dikit aja ngos-ngosan, capek rasanya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang untuk kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, yang harus dilakukan persering makannya, perbanyaklah makannya gitu teman-teman. Kemudian hindari stresnya biar kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi, ada setiap harinya. Konsisten ke arah sana, nanti fisik kalian itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.